روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا صاحب هذا التفسير بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di hari yang insyaallah diberkahi kita memulai kembali rutinan aktivitas daripada pembacaan kajian kitab tafsir. Insyaallah langkah-langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan kita selalu diberi taufik hidayah, selalu disertai inayah pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita gampang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah dan memperbanyak ilmu agama warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, kajian tafsir kita masih di dalam surat Yasin ayat yang ke-68. Ayat ke-68 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nu'ammirhu, ammara yu'ammiru, atau isim maf'ulnya mu'ammar, mu'ammar. Orang yang panjang umurnya itu dalam bahasa Arab dipanggil dengan kata mu'ammar. Mu'ammar itu artinya orang yang diberikan umur panjang. Mu'ammar. Kapan batasan orang itu dikatakan umurnya panjang? Kapan batasannya? Ulama mengatakan atau memberikan gelar tersebut mu'ammar, oh ini orang umurnya panjang, itu rata-rata untuk orang yang melebihi batasan umur yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi dalam hadis, beliau pernah bersabda, "Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in." Kata Nabi, "Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini rata-rata, tidak mesti. Oh, berarti yang lebih dari itu bukan umat Nabi Muhammad, tidak. Rata-rata. Rata-rata kata Nabi, umur umatku itu dari 60 sampai 70 tahun. Artinya, dari sini ulama mengatakan ini orang muammar ketika umurnya tembus 80 tahun. 80 tahun. Sampai 80 tahun. Lewat 80 tahun. 81 terus sampai ke atas. Ini orang muammar. Umurnya dipanjangkan oleh Allah. Tentunya ma'asyiral hadirin, kita minta sama Allah untuk umur dipanjangkan, minta untuk umur dipanjangkan. Tapi jangan cuma stop di situ. Cuma minta umur panjang, banyak duit. Nah, kalau umur panjang, banyak duit, tapi umur tadi habis untuk maksiat, alhamdulillah. Uang tadi habis untuk lalai, ya hisabnya makin panjang. Karena setiap nafas yang kita hembuskan itu akan dihisab oleh Allah. Setiap nafas yang kita hembuskan akan dihisab oleh Allah. Jangankan yang kita pakai untuk maksiat, yang kita lalaikan saja, kata Nabi dalam hadis lain, beliau pernah bersabda, akan kita sesalkan. Umur yang kita lewati tanpa ada ibadah dan tidak maksiat, kosong beja. Jadi waktu itu, saat tersebut kita tidak ibadah juga tidak maksiat, kosong, lalai. Jadi lalai itu kan dari mubah sampai haram. Definisi lalai kepada Allah dari yang mubah sampai haram. Itu akan jadi penyesalan, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika ada satu waktu yang kita lewatkan dengan lalai, apalagi maksiat, apalagi umurnya panjang. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi minta panjang umur, ya Allah berikanlah kami panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Berikanlah kami panjang umur dalam keadaan taat kepadamu. Berikanlah kami panjang umur, misalkan berikan rezeki yang luas, yang berkah. Jadi umur panjang, jangan jadi terlalu muluk dan minta sama Allah. Tidak apa-apa. Hanya kepada Allah kita bisa minta yang muluk-muluk, yang berlebihan. Jangan menganggap mustahil ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, minta panjang umur dalam keadaan selalu beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muammar, orang yang diberikan panjang umur, itu ulama rata-rata mensifati seseorang panjang umur atau muammar ketika tembus 80 tahun. Waman nu'ammirhu, di sini kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya. Waman nu'ammirhu. Jadi misalkan ada yang bertanya, bagus mana Habib, kita minta panjang umur atau minta cepat mati? Tak boleh minta cepat mati. Tak boleh minta cepat mati. Pernah ada satu sahabat itu doa minta mati, kedengaran sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, la taqul dzalik, jangan begitu doanya. Kata Nabi, kalau memang ikana wala budda, kalau memang harus doa seperti itu kau panjatkan, maka katakan, ya Allah, kalau misalkan kehidupan lebih baik untukku, panjangkan umur. Tapi kalau misalkan ya Allah,
kehidupan tidak baik untukku, maka cabutlah nyawa. Nah, gitu kata Nabi. Jadi Nabi ini ngajari kita untuk selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan minta cepat mati, minta panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tapi apakah ketika ada orang yang tidak panjang umurnya, pasti karena ada orang yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, ada orang yang umurnya 100 tahun. Apakah yang panjang umurnya itu pasti lebih afdol, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dengan orang yang umurnya tidak panjang? Belum tentu. Terkadang ada orang yang umurnya tidak begitu panjang tapi berkah luar biasa. Nah, maka yang penting minta umur panjang dalam keadaan yang berkah. Kalau kita tengok banyak daripada biografi para ulama kita yang umurnya itu tidak panjang-panjang tapi berkahnya luar biasa. Imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i umurnya 55 tahun meninggal. Imam Syafi'i didik murid, ngarang kitab, kemudian mentaksis mendirikan mazhab satu pemikiran, dan setelah beliau wafat mazhab tadi dikelola, dikaji kembali, disebarkan oleh murid-muridnya. Imam Syafi'i 55 tahun. Imam Ghazali juga begitu, kurang lebih segituan umurnya. Karangannya luar biasa banyak. Imam An-Nawawi 45 tahun. Imam Nawawi itu karangannya berjilid-jilid. Syarah hadisnya banyak, tentang ilmu fikihnya puluhan kitab. Maka kata ulama, sebagian ulama mengatakan umpama dihitung Imam Nawawi dari beliau baru lahir, umpama Imam Nawawi baru lahir langsung nulis, nulis sampai beliau wafat, berarti 45 tahun itu dibagi ke semua kitab yang beliau tulis. Itu sebagian ulama ini ada yang hitung berarti per hari 16 lembar yang beliau tulis. 16 lembar yang beliau karang Imam Nawawi. Tidak mungkin dari bayi langsung nulis. Pasti tumbuh kecil dulu, belajar dulu. Setelah belajar paling mungkin umur 10, 12, 15 tahun baru bisa mengarang. Waktu yang singkat tapi berkah. Nah, di sini kita minta keberkahan kepada Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hikam beliau mengatakan, barang siapa yang diberkahi umurnya oleh Allah, maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah akan tampak dari umur yang tidak begitu panjang darinya keberkahan melebihi orang yang umurnya lebih panjang. Nah, jadi minta berkah dalam panjang umur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nu'ammirhu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang umurnya kami panjangkan, nunakishu fil khalqi, maka kami akan kembalikan keadaannya seperti dia baru kami ciptakan atau baru dilahirkan. Jadi apa kata Allah, ketika seorang hamba kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan posisinya, keadaannya seperti semula kala. Di ayat lain di surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala lebih jelas persis dengan ayat ini. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah.
Kata Allah, Allah yang menciptakan kalian. Allah nyebutkan apa namanya, nyebutkan keadaan yang akan dilalui oleh Bani Adam. Kata Allah, ketika Allah menciptakan kalian pertama kali, kalian dalam keadaan dhafin, lemah. Ulama mengatakan baik dari apa namanya, pertama kali sperma dibentuk atau sperma masuk ke dalam rahim itu kan rentan. Ya, makanya sekarang kan kalau yang baru baru telat mennya itu ke dokter dikasih apa? Dikasih obat penguat. Rentan, rentan lepas. Udah boleh naik motor, udah boleh naik becak, macam-macam kan. Nah ini sebagian ulama mengatakan dhafin di situ dari dalam kandungan. Apalagi makan durian, wah nggak boleh nih nanti, nggak boleh, takut lepas. Dhaf, lemah. Ketika dari sperma masuk ke dalam rahim itu butuh proses, lemah dulu. Lahir masih bayi, nggak bisa gerak. Apa-apa dihitungkan orang tuanya. Ini maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai bisa duduk, bisa berjalan, masih lemah, belum bisa berpikir. Makin tahun makin kuat, makin tahun makin kuat. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian kata Allah, setelah kalian dalam keadaan yang lemah, kami berikan kekuatan. Tubuh yang segar, Masya Allah. Lagi di saya masa-masa klimasnya, muda, seger, masih apa namanya, semuanya itu masih masih tinggi semua. Matanya masih ini belum pakai kacamata kan gitu. Lari yang masih kuat, semua ini kuat. Masa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Nah, kemudian setelah kuat ini kembalilah, mulai mata mulai agak rabun, pakai kacamata. Kaki mulai tidak kuat untuk berjalan jauh. Ini sudah sistem dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah qudratullah, sudah apa namanya, fitrah, kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa tidak bisa apa? Tidak bisa dihalangi. Tidak bisa dihalangi. Jadi apa namanya? Jangan di sini juga Allah itu ingin kita ini jangan sampai kecil hati. Oh, kenapa sekarang aku lemes? Kenapa aku sekarang susah jalan? Aku sekarang mataku kabur. Jangan berkecil hati karena memang sudah itu apa namanya, keputusan fitrah kehidupan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ma'asyiral hadirin untuk mengingatkan kita bahwasannya kehidupan di dunia ini tidak selama-lamanya. Kalau misalkan kita kuat terus, kapan kita ingatnya sama Allah? Kalau misalkan kita seger bugar terus, kapan kita yakin bahwasannya atau kapan kita sadar kehidupan hakiki adalah kelak di akhirat, di surga insya Allah bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kelalaian dunia yang begitu luar biasa, yang sangat dahsyat, makanya Allah kasih pengingat. Yang tadinya kuat, yang tadinya matanya tidak rabun, belum jadi pakai kacamata. Ingat, umur sudah, nah gitu. Yang tadinya hitam semua masih tiba-tiba muncul, sinar satu, ubah, dua, tiga. Oh ingat, berarti bukan muda lagi, ingat bukan waktunya banyak main lagi. Ingat, ini semua pengingat, mudzakirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tadi misalkan jalan jauh masih kuat, sekarang jalan jauh sudah lesu, sudah capek, sudah kram. Oh, ingat. Ini semua pengingat untuk apa? Untuk kita ingat, yakin bahwasanya
kehidupan di dunia ini tidak abadi. Tidak abadi. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Karakibin istadhalla tahta syajaratin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya seperti orang yang sedang di tengah perjalanan kepanasan, cari tempat untuk berteduh, dia berteduh sampai panasnya hilang, kemudian lanjut jalan. Nah, ini semua pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa tua atau hal-hal yang kita alami di usia tua itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu pengingat. Ada alarm, alarm, alarm sampai nanti alarm yang terakhir, yaitu ajal datang setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Jadi maksud ayat ke-68, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Itu tadi maksudnya, kata Allah, barang siapa yang umurnya kami panjangkan, itu akan kami kembalikan posisinya seperti semula kala. Ciptaannya akan kami kembalikan seperti semula kala. Yang tadinya tegak, bungkuk seperti kecil lagi. Bahkan terkadang terkadang sifatnya itu kadang udah makin tua, makin seperti anak kecil lagi, kan gitu. Cepat merajuk. Apakah kalau kita punya orang tua masih yang sudah umuran cepat merajuk, jangan kita heran cepat kesinggung, baperan misalkan. Nah, ini semua memang sudah tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama, apakah semua yang umurnya dipanjangkan oleh Allah akan melalui proses tersebut? Ulama mengatakan tidak semuanya. Ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah yang tidak berkurang sama sekali ciptaannya dari masa kuatnya sampai wafatnya. Salah satunya yaitu adalah para anbiya, para nabi. Nabi-nabi itu walaupun umurnya panjang, tapi kekuatannya, kesehatan fisiknya itu seperti mereka masih muda. Nabi Muhammad SAW, beliau meninggal belum terlalu tua, memang 63 tahun. 63 tahun Nabi Muhammad wafat, tapi kekuatan fisik Nabi Muhammad di usia 63 tahun seperti di usia 25 tahun. Bahkan kalau kita perhatikan Nabi ini dari kekuatan dari semua kekuatan dari segala fisik ini, fisik Nabi misalkan. Fisik Nabi itu di umur makin tua itu sama seperti umur muda beliau. Nabi hijrah ke Madinah umurnya 53 tahun. 10 tahun di Madinah. 10 tahun itulah yang Nabi jihadnya habis-habisan. Luar biasa jihad. Keluar terus. Kalau kita lihat peperangan Nabi Muhammad 27 atau 28 peperangan Nabi dibagi ke 9 tahun, karena terakhir peperangan Nabi di tahun 9 Hijriah, itu ketika kita bagi, setiap tahun paling tidak minimal ada sampai 3-4 peperangan yang dihadiri oleh Nabi setiap tahunnya. Dan peperangan dulu itu bukan seperti sekarang yang cuman pencet kirim ini pakai radar, kirim itu lemah. Kalau Nabi tidak, datang kabar dari intelijen Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kabilah di sana mengumpulkan pasukan ingin menyerang Madinah, langsung Nabi itu keluar. Dan perjalanan itu paling sebentar, pulang pergi 1 bulan. Itu paling bentar itu. Perjalanannya itu paling bentar 3 minggu, 4 minggu, kadang sampai 2 bulan. Nabi Muhammad meninggalkan kota Madinah dalam 1 tahun 3-4 kali. Paling sedikit ini. Umur beliau, kalau misalkan terjadi di tahun kedua, umur Nabi 55 tahun. Kalau misalkan terjadi di tahun 8, berarti umur Nabi 60 tahun.
di umur yang sudah lumayan tua, masuk 60 tahun, tapi tetap fisik beliau kuat. Kuat tetap Nabi Muhammad membawa pedang, perlengkapan orang dulu, topi. Jadi perang dulu itu berat, baju besinya belum, topi besinya belum, perang pedangnya belum, semua dimiliki sama Nabi Muhammad SAW. Nabi punya baju besi, baik baju besi yang apa namanya yang tebal itu atau yang rantai-rantai, itu semua dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Topi besi juga Nabi punya, al-khawdah bahasa Arab, topi besi. Kemudian Nabi punya pedang, Nabi punya tombak, Nabi punya apa namanya panah, semua Nabi punya apa namanya tameng, semua dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekuatan fisik Nabi Muhammad. Jadi apakah semua orang akan merasakan hal yang disebutkan di ayat 68 ini? Ulama mengatakan tidak. Ada sebagian orang-orang yang dikecualikan sama Allah. Tentunya pertama kali para anbiya. Mereka walaupun makin tua tidak seperti semula kala. Tetap kekuatan fisik mereka, ingatan mereka. Karena mereka, kenapa mereka harus begitu? Ya karena mereka nabi, mereka rasul, mereka utusan Allah. Kalau misalkan ada nabi yang linglung atau maaf misalkan pikun, orang kan akhirnya ragu. Nabi kan bukan jabatan 5 tahun selesai, 1 periode, 2 periode, kan bukan. Nabi atau Rasul bukan sampai kapanpun Rasul Nabi. Artinya selagi beliau hidup, tetap tugasnya Rasul. Tetap jadi perantara antara makhluk dan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan pikirannya atau kesadarannya itu terganggu dengan usia yang tua, akhirnya kasihan sama umatnya. Makanya bahkan sakitnya Nabi pun, Nabi kan pernah kena sihir. Di tahun pertama ketika beliau hijrah ke kota Madinah, Nabi pernah disihir sama orang Yahudi. Ini cerita diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi pernah disihir Yahudi. Yahudi kalau nyihir, sihirnya itu kuat. Nabi Muhammad SAW disihir sama Yahudi, tapi tidak pengaruh sama sekali dengan wahyu Nabi Muhammad SAW. Wahyu tetap seperti biasa. Kata Siti Aisyah, yang aneh dari Nabi itu cuma Nabi itu suka bertanya sesuatu yang sudah beliau lakukan. Misalkan beliau sudah makan, nanti nanya lagi. Aisyah, aku udah makan belum? Itu dia cuma. Udah minum, misalkan minta minum lagi. Lupa. Tapi hanya di batasan tertentu. Cuman itu. Masalah wahyu tidak ada sama sekali yang dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kesadaran seorang rasul, ingatan seorang rasul, kekuatan fisik jasmani seorang rasul dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu kelebihan untuk mereka. Sedangkan selain mereka ada sebagian dari ulama, tentu para ulama al-amilun, pewaris dari baginda Nabi Muhammad, sebagian, bukan artinya berarti semua ulama pasti seperti Nabi, tidak. Sebagian yang Allah berikan kelebihan seperti para nabi, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqidun. Apakah mereka tidak berpikir? Tidak berpikir apa ya Allah? Tidak berpikir bahwasannya zat yang maha mampu ketika menciptakan makhluk dari lemah, kemudian kuat, kemudian lemah, sampai wafat, apakah tidak mampu untuk membangkitkan mereka dari kematian? Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini mengingatkan kita atas kekuatan Allah, atas kemampuan Allah untuk membangkitkan umat manusia
dari kematian ke padang mahsyar. Nah, ini ayat ini sekali lagi jadi seperti yang kita sampaikan, surat Yasin ini sangat identik sekali dengan dalil hari akhir. Nah, jadi kalau kita misalkan pengen ada orang mau tahu dalil tentang kebangkitan, Allah mampu untuk membangkitkan umat manusia. Udah cepatlah cari di surat Yasin. Karena dikit-dikit Allah habis sebutkan tanda kekuasaan Allah, Allah ingatkan dengan kemampuan Allah untuk membangkitkan. Nah, ini kata Allah, Zat yang maha mampu, yang menciptakan umat manusia dari lemah, kemudian kuat. Ada yang umurnya dipanjangkan sama Allah. Ketika umurnya panjang, kemudian keadaannya kembali seperti semula. Apakah kalian tidak berpikir bahwasannya zat tersebut mampu untuk membangkitkan kalian? Lihat roda perputarannya, lemah, kuat, lemah. Ini kan siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Dari lemah atau dari tidak ada, kemudian ada, lemah. Adanya itu dalam keadaan lemah. Kemudian kuat, kemudian lemah, kemudian tidak ada. Ini yang mengatur semua ini. Apakah tidak mampu untuk kembali menciptakan, membangunkan mereka? Maka di akhir ayat ini Allah katakan afala yaqilu. Afala yaqilu. Apakah kalian tidak berpikir bahwasannya zat yang menciptakan semua ini mampu untuk membangkitkan kalian. Nah, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang surat Yasin sangat identik sekali dengan dalil-dalil tentang hari kebangkitan. Dari awal ayat sampai nanti akhir ayat. Yasin ini ada 83 ayat. 83 ayat itu kebanyakan rata-rata membahas tentang dalil hari akhir. Nah, jadi di ayat 68 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali tanda kekuasaan Allah, tanda bahwasannya, bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan umat manusia. Apa tandanya? Itu tadi Allah ketika memanjangkan sebagian umur, Allah kembalikan keadaan mereka seperti semula kala. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Insyaallah ayat-ayat berikutnya akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu nih ada yang tanya.